Halo Sidang Krip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Ganita. kali ini kita akan membahas sebuah film yang lagi-lagi film FTV tayang di bioskop yang berjudul Raja. Yes. Dari sutradara siapa? R.J. Wakusumo. Penulisnya R.J. Wakusumo juga, sama dibantu Dita Samanta. Iya, Dita Samanta ini juga produsernya. Dan dia juga main. Oh, jadi yang jadi ini Tribuana. Tribuana. Okay. Mantap. Jadi dia selain produser eksekutif, menulis dan membintangi juga film ini. Pesannya filmnya mantap. Mantap banget ya. Lanjut ke sinopsisnya nih untuk Raja ini. Jadi Raja ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Nilam yang berulang kali mimpi berturut-turut di waktu yang sama gitu. Terus dia menceritakan nih ke teman-temannya. Tapi satu persatu teman-teman yang diceritanya itu meninggal mengenaskan. Kecuali satu orang bernama Cakra. Cakra ini adalah seorang pria yang menggemari sejarah. Nggak tahu kenapa ya, dia tidak meninggal di antara yang lain. Nah terus selain mimpi itu juga dia mendapat teror nih dari seorang Malawangsa dan Birsya. Nah terus dia Nilam dan Cakra ini mencari pertolongan sampai akhirnya bertemu dengan seorang pelatih tari tradisional Jawa bernama Tribuana. Mampukah Tribuana melawan Malawangsa ya? Ya, mari kita review filmnya. Untuk filmnya yang pasti dari awal kan, karena di minggu kemarin kita menonton film yang ya masih seperti FTV juga, tapi pas lihat secara visual ini film ini lebih oke nih, gambarnya ya lebih gambar. Itu first impression ya yang di awal. Tapi di scene awal sudah mulai adegan yang bisa dibilang tidak masuk akal. Pertama ada mobil masuk ke basement, terus ada 2 orang ketabrak yang mana ya ketabraknya juga tidak masuk akal. Tiba-tiba viral videonya, aneh banget ya pokoknya. Viral ini videonya kayak ini gak sih? Terus siapa wanita itu? Terus muncul Samuel Rizal. Suaranya harus gitu ya? Siapa wanita itu? Siapa wanita itu? Menggunakan jinjin. Langsung gitu. Apakah mirip-mirip drama Cina kan? Modelan kayak gitu, tapi ternyata lebih wadidawi. Ini dari awal juga udah aneh sih ya. Maksudnya mau dari apa? Ceritanya tuh nggak biasa gitu, kayak aneh aja. Dan menurut aku ini tuh kayak pengalaman kita kalau mimpi pas demam gitu, nggak sih? Aneh, warna-warnanya terus random gitu. Makanya menurut aku ini opening yang salah sih. Itu openingnya juga salah. Terus maksudnya tuh gimana gitu. Terus lama beberapa scene lewat, nggak pernah ada muncul si Birsa, si itunya juga nggak pernah ada. Kirain kok mereka cuma nongol sedikit doang, ternyata ada nanti di tengah ke ending. Terus menurut orang ini gimana ya, maksudnya ini ceritanya, cara nulisnya gimana gitu. Secara skrip ya, pertama kalau kita ngebedah si ceritanya kan harusnya ini nyeritain tentang mimpi si Nilam. Mimpi Nilam tuh kenapa Nilam mimpi seperti itu, Nilam tuh siapa, kan harusnya ada backstory-nya. Kenapa dia bisa dapat mimpi itu? Iya, kenapa mimpi, terus kenapa mimpi itu jatuh ke Nilam, kenapa orang yang tahu mimpi itu harus mati. Itu kan gak diceritain. Udah mah karakter Nilam gak jelas ya. Terus lanjut ke si Cakra. Tapi itu nggak selesai, ada lagi masalah baru yang anak-anak yang meninggal, anak kecil yang meninggal terus dimasukin ke koper. Mimpi itu belum selesai loh. Terus kita dapat masalah baru. Kenapa mereka bisa ngedatangin tapi sebelum ke situ kan mengenalkan karakter Cakra dulu nih. Ya pertama mereka seminar. Tapi seminarnya di rumah aja. Betul, itu seperti seminarnya tuh gak meyakinkan. Aku tuh ngerasa kayak itu tuh ruang tamu orang kaya ya, bukan di tempat kayak gedung. Atau biasanya kan seminar tuh pesertanya banyak. Ini kayak cuman 6 orang. Kalau enggak ya lokasinya meyakinkan di mana gitu. Ini kayak berapa, di bawah 10 gitu. Enggak nyampe orang. Dan ya itu pertama settingnya ini tuh kan misalnya mau nyeritain kampus, tapi settingnya tiap interaksi Nilam dengan teman-temannya selalu di situ. Terus si Cakra tiba-tiba pakai baju apa ya itu? Oh iya, jaring apa sih? Yang yang Jawa gitu ya. Ini kepala, penutup kepala yang seperti itu, terus pakai kain itu.
kan aneh ya kenapa dia bisa dijadiin narasumber. Iya. Terus cuman gara-gara dia suka sejarah iya kan, kan maksudnya gak jelas ada. itu ya. Di sini tuh semuanya gak jelas, karakternya gak jelas. Si profesor siapa, si Mustika siapa. Aduh, coba sebelum ke Tribuana juga itu udah ngaco. serandom ini cerita dari film. awal tuh film ini menurut aku tidak meyakinkan sih, dari kampusnya, dari seminarnya, terus dari misalnya sesimpel kayak mereka kesurupan aja itu tuh di kampus harusnya area umum ada ya. Orang ada orang nggak ada sama bayar ekstra siapa lewat-lewat kan sama sekali nggak ada yang ngeliatin atau gimana nyoba misalnya ini mah ya mereka aja totally case-nya itu aja. Sampai aku tuh ini kayaknya bukan kampus deh, ini apa kayak art house atau kayak rumah kayaknya emang seni rumah orang gitu kayaknya loh. Mungkin rumah si Tribuan aja. Ini nggak kayak kampus gitu jadinya. Syutingnya di tempat seperti itu. Selain banyak hal yang nggak meyakinkan, di sini jadinya tidak meyakinkan penonton gitu kalau film ini tuh serius digarap gitu. Jadinya yang nggak meyakinkan juga noni Belandanya ya, itu tuh nggak seperti jadi kayak malah ya kita aja dipakai wig blonde gitu ya, pirang. Tapi seenggaknya ya dianya putih gitu maksudnya. Iya, tapi kan tetap bukan noni Belanda. Iya. Harusnya mah cari yang bener-bener ya agak bule gitu nggak sih sekalian ya. Terus cerita noni Belandanya kayak naon. Aduh, apaan ini? Bahkan maksudnya menurut orang ya, bahkan cerita film FTV aja kadang lebih masuk akal untuk kenapa dia seperti ini, kenapa dia seperti itu tuh kadang lebih masuk akal. Ini mah udah parah sih. Ini tuh kayak nonton ini tau gak sih di reels Instagram yang suka aneh, yang random, yang gak nyambung. Nah, ini tuh mirip kayak gitu, kayak random banget ceritanya tuh aneh gitu. Sama dialognya juga ya, kayak kurang fluence. Terus juga gimana ya, kayak tidak mungkin percakapan yang kita lakukan dalam keseharian gitu ada di sini. Ya, pokoknya semua elemen untuk bikin skrip yang bener ya, bener kan bagus enggaknya mah nggak tahu, tapi secara skrip bener dulu aja ini teh tidak masuk kriteria itu menurut orang. Belum mencapai itu. Iya, soalnya ini kayak potongan cerpen dilanjut lagi ke potongan cerita apa lagi, terus bahkan ini ada ya udah mah karakternya tidak jelas, backstory-nya tidak jelas, ya benang merahnya apa, terus motivasi karakternya gimana, itu tuh semua di sini gak jelas. Bahkan si Tribuananya aja ada scene menceritakan tuh literally diceritain aja anjir kayak ya itu bikin kayak ngantuk mendongeng sih. aja. Ya sayang banget sih, maksudnya ini tuh sebenarnya menarik sih kalau aku pribadi, kayak mimpi berulang, terus ada tradisi Jawa, terus apa zaman Eda, pokoknya menarik banget. Cuman gak diulik sama sekali, malah nambahin masalah baru gitu. Dan yang masalah-masalah sebelumnya tuh gak terselesaikan. Menurut aku itu salah besar ya. Harusnya di reveal satu-satu diselesaikan. Kalau ada masalah baru mungkin konfliknya ya cuman buat nambahin. Ini mah enggak sih, udah aja hajarin semua masalah-masalah. Ada kakak tirinya si Nilam. Anjir, apa gitu juga. Aduh, ini kayak bahkan maksudnya FTV Indosiar tau nggak yang suka di dubbing. Itu tuh kayak lebih niat kalau soal setting, soal ini kalau di film ini tuh sumpah. Dan ya itu sayangnya jadi visualnya yang oke, tadi kata Indra sebut ya di awal bagus tuh jadi hilang aja, nggak bernilai apa-apa. Ini mah nggak tahu film apa, pokoknya ayo cepet beres gitu. Saya mau buka puasa. Sungguh. Ini ujian ya, kalau sebelumnya kita nonton di minggu pertama film kemarin horor, sekarang ini ujian di minggu kedua ya. Tapi sebenarnya horor di minggu kemarin tuh masih ya udah coba mau kemana. Iya, kita masih bisa memaklumi gitu. Kalau gitu. Ini mah nggak bisa, ini gak kuatnya. Pertama ya kita dikasih dialog seperti itu, dikasih scene cerita seperti dan karakternya sih. Jadinya ya gitu, banyak banget hal yang tidak terjelaskan, terus motifnya apa nggak tersampaikan, nambahin masalah baru, belum lagi lompat-lompat ceritanya, jadi pusing sih nontonnya ya horornya. Bahkan si Cakra aja tidak konsisten, kadang pakai baju itu tiba-tiba pakai baju biasa, itu tenang. Terus si Birsanya tuh siapa, si Samuel Rizalnya tuh siapa? Iya, itu nggak dijelasin. Iya, tujuan mereka tuh apa ngapain? Terus kenapa harus bertarung di astral? Aduh, pokoknya apa ini? Lucu banget sih ini. Cuma tinggal nyari penulis skenario yang bener aja film ini mah udah. Iya, bener. Sisanya mah padahal ya maksudnya mungkin secara story premisnya mungkin bagus ya, menarik tapi sih, ya itu
balik lagi karena yang mungkin yang nulisin skenario-nya itu tidak bisa ngerangkum sama mungkin ya karena yang nulis skenario-nya ya orang-orang itu juga, jadi ya adalah syutingin aja UMKM. Aduh ini tuh iya ya nggak tahu. Dan mungkin memang film-film yang ditayangin di bulan puasa mungkin beberapa film ya film yang mungkin tidak dapat jam tayang di bulan-bulan biasa juga, jadi dilempar ke bulan puasa, tapi ya jadi cobaan buat yang puasa menonton film ini gitu. Iya sih benar. Kalau aku tuh jadi kayak ini kan horor ya, harusnya serem. Seremnya sih ada, tegang sedikit, tapi lebih banyak ketawanya sih, menertawakan apa yang terjadi gitu. Kayak ini sebenarnya horor atau komedi ya, malah karena saking ada hal-hal yang absurdnya gitu loh. Iya. Semuanya lucu banget gitu, kayak absurd banget gitu. Ya bahkan pertama yang temannya tiba-tiba si Oji itu yang tiba-tiba kerasukan. Iya. Tiba-tiba dia mau nusuk, tapi kan pertamanya tuh dia mau ngenusuk leher sendiri ya. Iya. Kenapa gak dibiarin aja gitu. Malah dianya nyoba nusuk lagi si Nilam, malah ditendang terus nusuk. Akhirnya ketusuk juga ya. Dan sebenarnya bagusnya teh konsisten, semua yang kesurupan teh kena di leher ya. Iya, akhirnya. Tapi ya itunya juga nggak tahu kenapa harus di leher, kenapa nggak dijelasin. Iya, nggak dijelasin. Kan kayak ambil contoh kan yang lumayan kesurupan gitu-gitu teh Evil Dead lah ya. Kan Evil Dead kayak gitu. Kayak gini kesurupan, orang yang mau membunuh ya kan, tapi jelas gitu kenapa dia kesurupannya. Ini mah baru diceritain mimpi langsung sama. Iya, aku tuh penasaran mimpinya itu tuh sebenarnya kapan, kenapa, terus ada yang garuk-garuk kan, apa misalnya wabah atau apa, nggak dijelasin. Iya, malah nambahin masalah lain. Sayang banget. Jadi yang menariknya justru ke skip yang harusnya kita dapat penjelasannya. Adegan ngaco di sini, bahkan itu yang yang anak buahnya si itu Tirsa, anak yang bukan, yang dia yang ngebunuh si anak kecil iya juga. siapa sih namanya? Iya itu pokoknya. Terus kan dia lagi jalan di basement, tiba-tiba anak buahnya ketabrak. Apaan? Ya udah nggak apa-apa, tinggal berdua. Padahal kan kalau gini ya, logika aja ya, kalau teman kalian tuh ketabrak, ya yang nabraknya kita. Yang nabraknya nah. Yang nabraknya tolong dong bawa ke rumah sakit atau tapi gimana. maksudnya walaupun mereka penjahat gitu ya, seenggaknya di posisi kayak gitu mah gimana gitu responnya. Ini mah ya udahlah, kita harus tetap. Terus sekarang disangka maling, dipukulin lagi. Aduh. Iya pokoknya ini udah nggak ada yang masuk logika, bahkan settingnya gitu. Terus yang itu karakternya, bahkan di sini juga ini kan mau masukin drama romantis atau gimana, ya masukin si Mustika yang tiba-tiba cemburu sama si Cakra, itu aja nggak jelas. Yang jadi moderator seminar itu ya, itu aneh banget dia juga. Aku tuh nggak suka banget nih misalnya Nilam nih penasaran, kakak Tribuana tahu dari mana nih? Saya bisa lihat dari dalam tubuh kamu masih. Harusnya apa gitu, mungkin sejarahnya atau ketemu atau gimana. Tapi enggak, dia tuh kayak nerawang gitu loh taunya. Terus kan padahal menarik ya, katanya sejarah itu pengulangan apa gimana untuk masa depan. Kalau dijelasin lagi ini tuh, padahal menarik kayaknya. Iya kalau di sini andai aja nge-hire penulis skenario yang bener yang oke, yang bisa yang bisa menafsirkan apa yang pengen dicapai oleh si produser dan si sutradaranya, pasti harusnya produsernya kan yang nulis juga di sini. Tapi kan ada ini yang dia tuh story-nya, tapi ada yang nulisnya lagi. Kalau lihat dari kreditnya dan ternyata ya hasilnya seperti ini. Dan gimana ya, maksudnya kan kadang film tuh ya sebelum syuting kan pasti semuanya baca skripnya dulu gitu, reading kan, harus tahu ini skrip macam apa. Atau mungkin misalnya ngasih feedback ya. Iya kan, ini bisa gak kok ceritanya gini, seenggaknya maksudnya ada yang ngejagain si ceritanya biar masih enak diikutin. Ini mah kayak ya udah aja, kayak nggak ada revisi kayak apa, udah ditulis ayo langsung syuting. Ayo gitu. Kita mulai. Gila kali ya mungkin. Terus ya itu, jadi balik lagi juga ke si Samuel Rizal, karakternya ngomongnya harus kayak gitu juga. Aduh sayang banget sih, dia kan banyak banget ya film-filmnya, dan menurut aku ini yang teraneh sih yang dia bintangi. Terus juga si Noni Belandanya itu, tahu gak pas ada scene yang mereka lagi naik mobil, terus Noni Belandanya tiba-tiba ada di atas mobil, terus loncat tiba-tiba kan rumah si Nilam, anjir itu gimana ceritanya. Terus kebunuh si kakaknya si Nilam juga itu teh kenapa kan kita nggak tahu. Apa
apa awalnya tuh aku mikir oh ini ngelindungin Nilam, tapi Nilam juga diserang kok, nggak jelas, nggak tahu dia tuh mana musuhnya, mana yang dia belain gitu, dukung, jadi nggak jelas ya. Serandom itulah film ini. Sumpah kalau kalian mau nonton dan kalian cari tontonan yang nggak biasa gitu, yang random, yang ya ini sih. Iya, dan mungkin kalau kalian juga pengen nunggu waktu berbuka terus pengen tidur di bioskop, boleh nonton film sambil nunggu azan maghrib ya. Dan mau punya waktu luang pengen ngadem di bioskop ya mending nonton film ini aja. Sama ini sih kayak kenapa ya? Padahal yang meninggal tuh udah cukup banyak tapi nggak ada polisi satupun atau kayak gimana investigasi jadinya. Budget. Terbentur budget buat bayar ekstras yang lalu lalang aja. Nggak ada. buat sewa setting tempat yang iya sih sayang banget. Yang representatif dengan ceritanya aja di sini agak kurang. Oke, lanjut aja, kita langsung ke Cinescore untuk film Raja ini nih. Dari Nita berapa? Dari aku 2/10. Ya, dari saya juga 2 itu untuk Nilam dan Cakra ya. Dan 2 temannya Nilam, Isyana dan Oji yang mati kan. Itu sungguh tragis ya. Sebenarnya ya potensial tapi ya itu balik lagi tolong cari penulis skenarionya yang bener gitu. Dan ya nggak tahu ya ini proses kreatifnya gimana, apakah ya ceritanya nggak dibaca lagi gitu atau banyak hal yang nggak kemasukin sebenarnya karena durasi atau apa. Bisa jadi ya. Iya, soalnya kan durasinya lumayan tapi ya ceritanya ya gitu aja. Buat kalian yang udah nonton Raja, silakan tulis di kolom komentar seperti apa perasaan kalian, mau jadi atau kalian lagi butuh film yang biar nambah pahala kalian di bulan puasa ini, ya silakan nonton Raja juga biar kalian lebih sabar. Cukup sekian saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye-bye. Bye.